Halo, perkenalkan nama saya Jaya Saputra Lauli. Di kesempatan ini saya akan membagikan learning journal selama mengikuti pembelajaran Agenda 3. Ini merupakan tugas individu pada pembelajaran pelatihan dasar CPNS tahun anggaran 2025 angkatan 13. Pada kesempatan ini, di Agenda 3, kami mempelajari 3 judul besar materi pembelajaran. Yang pertama adalah Smart Governance, kemudian Manajemen ASN, dan ketiga Smart ASN atau Literasi Digital. Smart Governance merupakan konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat pemerintahan menjadi lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara telah diatur di dalamnya tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja sih yang ada pada jabatan ASN? Itu terdiri dari yang pertama, jabatan manajerial, dan yang kedua, jabatan non-manajerial. Pengelolaan ASN adalah serangkaian proses dan kebijakan manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik. Pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit, yaitu menempatkan seseorang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada faktor politik, hubungan pribadi, atau kedekatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pegawai ASN direkrut, dikembangkan, dan dipromosikan secara adil dan profesional. Materi selanjutnya adalah Smart ASN. Smart ASN merupakan kompetensi literasi digital yang tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Digital skills merupakan
kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIC secara sistem operasi digital. Digital kultur, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital ethics, menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Selama agenda ini, ada pun pengalaman belajar saya, yaitu yang pertama, memahami bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua, memperkenalkan konsep ASN yang memiliki kompetensi digital, berwawasan global, dan berorientasi pada pelayanan publik yang inovatif. Dan yang terakhir, memperdalam pemahaman dan bertukar pandangan tentang bagaimana ASN dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Semua pengalaman ini dapat saya dapatkan melalui pembelajaran secara daring dan melalui tugas-tugas yang diberikan, baik itu tugas individu dan tugas kelompok. Setelah mempelajari agenda ini, adapun perubahan pemahaman setelah pembelajarannya. Yang pertama adalah saya semakin memahami bahwa ASN dituntut menjadi motor penggerak perubahan dengan nilai dasar berakhlak. Dan yang kedua, memahami bahwa ASN juga harus smart, yaitu mampu memanfaatkan teknologi, berpikir kritis, berkolaborasi, dan terus belajar. Persepsi dan sikap saya setelah belajar, yang pertama, sebagai pemelihara tumbuhan, saya memandang pekerjaan saya bukan sekedar merawat tanaman, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan kota. Yang kedua, saya bertekad untuk bekerja dengan nilai-nilai ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yaitu berakhlak. Adapun yang menjadi peluang penerapan pengetahuan yang sudah didapat selama pembelajaran yang bisa diterapkan di tempat kerja. Yang pertama adalah mengelola data pemeliharaan tanaman secara digital agar lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, mengusulkan inovasi sederhana seperti sistem pelaporan kondisi tanaman berbasis foto dan lokasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi dengan rekan kerja dalam menjaga keindahan dan keberlanjutan ruang hijau. Demikianlah tugas learning journal saja saya, dan segala kekurangan kelemahan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.